Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi dengan saya Bang Momin Wijaya di channel Amin Husaini. Ya, baik. Kali ini saya akan melanjutkan cerita si Abu Nawas ya, bagian 5 atau bagian terakhir ya daripada cerita Abu Nawas yang berseri-seri. Sebenarnya banyak sekali cerita Abu Nawas, tetapi saya akhiri saja karena apa itu nanti kita berganti cerita dengan judul yang lain ya, ya supaya tidak bosan ya. Ya baik, saya awali dari protes ya, protes atas pertunjukan Abu Nawas kemarin akan terbang itu menuai perbedaan pendapat yang mengakibatkan eh, ketidakpuasan orang-orang yang telah menyumbang atau membeli karcis ya buat pembangunan Masjid Akbar itu ya. Jadi sebenarnya beliau mengatakan semua itu ya ikhlas atas uang yang sudah diberikan ke masjid ya. Tetapi dengan caranya Abu Nawas menarik orang untuk hadir dengan apa itu pertunjukan akan terbang itu seakan-akan eh, mereka semua itu merasa tertipu ya, merasa tertipu oleh Abu Nawas. Makanya eh, tidak ada masalah dengan uang ya, uang yang sudah diberikan itu, tetapi si Abu Nawas ini harus diadili dengan cara seperti itu eh, kurang baik ya, gitu. Walaupun toh tujuannya Abu Nawas itu untuk memberi pelajaran kepada orang-orang yang pelit gitu ya, yang dimintain sumbangan nggak mau keluar, dengan demikian uh, akhirnya uangnya keluar gitu kan. Iya iya iya, itulah cara Abu Nawas ya, tapi tetap saja Abu Nawas juga mengakui bahwa itu adalah uh, khilafnya ya, dia merasa bersalah dan juga dia minta maaf kepada semuanya yang telah hadir ya dan turut menyumbang kemarin itu. Kemudian Abu Nawas benar-benar diadili saudara ya, dibawa dia ke kerajaan, kemudian divonis 3 bulan penjara ya buat si Abu Nawas. Dan Abu Nawas tidak mengelak, tidak membela, dia menyerahkan diri. Kalau memang itu dapat eh, apa itu dimaafkan ya kesalahannya ya, maka dia jalanilah ya. Akhirnya dipenjaralah si Abu Nawas. Cuman permasalahannya saudara ya, keluarganya ya, ada istrinya dan juga anak-anaknya di rumah ini berdialog dengan Abu Nawas di lapas ya, di tempat dia di penjara. Kemudian istrinya bilang sama Abu Nawas, Abi, ini bagaimana Abi, kan sekarang ini waktunya Abi mencangkul ladang yang ada di belakang rumah itu untuk kebutuhan kita 3 bulan ke depan kan, yang hari ini untuk 3 bulan kan ada, untuk 3 bulan yang akan datang lagi kan ya nanti kita makan apa gitu ya. Abu Nawas ini bukan orang kaya saudara, beliau juga orang sederhana yang pekerjaannya sama lah dengan kita-kita. Dan Abu Nawas berkata sama istrinya, istriku insya Allah nanti akan ada jalan, sudah sekarang sampean pulang saja sama anak-anak ya seperti hari-hari biasa, makan apa adanya ya, yang sudah stok yang ada saat ini, nanti saya pikirkan untuk mencangkul di belakang rumah ya. Begitu saudara. Memang biasanya Abu Nawas yang mencangkuli, kemudian istrinya yang menanami gitu ya, menanami jagung atau padi atau apa yang bisa ditanami.
Oke, singkat cerita nih, si Abu Nawas berpikir sejenak, apa yang harus saya lakukan untuk mencangkul ya di belakang rumah itu. Akhirnya dia menulis surat, saudara. Menulis surat yang isinya itu dirahasiakan. Dan kemudian dia minta tolong kepada penjaga. Tuan penjaga, saya minta tolong surat ini tolong sampaikan ke istri saya supaya jangan dibuka ya. Tolong jangan dibuka. Sampaikan juga pada Baginda karena ini rahasia sekali. Tolong jangan dibuka. Begitu katanya Abu Nawas. Oh begitu Tuan Abu Nawas. Iya Tuan penjaga, saya minta tolong ya. Ini tolong sampaikan ke Baginda jangan dibuka deh surat saya ini untuk istri saya. Saya minta tolong. Akhirnya Tuan penjaga itu menyampaikan surat ini kepada Baginda Raja. Baginda, mohon izin ini Tuan Abu Nawas mau kirim surat sama istrinya, tetapi surat ini tidak boleh dibuka, Baginda. Ah, ada-ada saja si Abu Nawas itu. Masa saya ini raja? Ada rahasia-rahasia segala sini. Itu saudara. Akhirnya dibukalah itu sama sang raja. Karena sang raja penasaran apa isinya surat itu, gitu kan? Begitu dibaca, isinya apa saudara? Istriku, biarpun aku berada di dalam penjara, tapi jangan khawatir. Cangkuli ladang yang ada di belakang rumah itu. Di situ ada sesuatu yang bisa untuk kita makan sampai anak cucu kita. Begitu saudara. Lantas Baginda Raja berpikir, wah ini pasti ada harta karun ini di belakang rumahnya Abu Nawas ini. Hei prajurit, iya Baginda, bawa cangkul kalian semua. Cangkuli itu di belakang rumah Abu Nawas. Ya, cangkuli sampai ketemu ada apa di sana. Itu saudara. Akhirnya prajurit-prajurit itu semua bawa cangkul dan mencangkuli ladang di belakang rumahnya Abu Nawas. Kemudian istrinya heran, duh, kenapa kok prajurit itu bawa cangkul dan mencangkuli ladang ya? Wah ini pasti perintah suamiku ini. Wah luar biasa. Suamiku ini walaupun toh di penjara, tetapi masih saja bisa membantu di rumah. Alhamdulillah gitu. Terima kasih Tuan prajurit. Ini tidak menemukan apa-apa ini bagaimana? Uh, Terima kasih Tuan prajurit. Iya, sama-sama. Bu. Gitu. Akhirnya mereka semua kembali lapor ke Baginda Raja. Ampun Baginda, ini tidak ditemukan apa-apa. Wah, tidak mungkin. Ini di wasiat ini tertulis, ini di tulisannya Abu Nawas ini tertulis bahwa di sana itu ada sesuatu hal yang dapat untuk dia makan sampai turun-turunannya. Berarti kan ada suatu hal yang berharga itu. Iya, kita kalau gitu kita tanyakan saja ke Abu Nawas. Wah, ini kan rahasia katanya Abu Nawas gak boleh dibuka. Nah, terus bagaimana? Ya sudah dah. Coba saya tanya ke Abu Nawas. Salah satu prajuritnya bilang seperti itu. Abu Nawas, apa maksud daripada surat itu Abu Nawas? Surat yang mana? Yang kemarin sampai berikan ke saya untuk sampaikan ke istri. Itu sudah sampaikan ke istri belum? Belum. Nah terus kok sampai tanya maksudnya, kan itu rahasia. Iya, ya pengen tahu aja. Pasti sudah kamu buka nih. Iya, sudah kamu buka. Iya, ampun Abu Nawas. Sudah saya buka. Yang buka Baginda Raja.
dan sekarang sudah dicangkuli semua, itu tidak ada apa-apanya. Iya, ya memang tidak ada apa-apanya. Lah, terus kenapa itu tulisannya kok bisa dibuat untuk eh, hidup sampai eh, beberapa turunan? Ya, iya itu kan ladang. Ladang tuh kalau dicangkuli, ditanemin kan bisa untuk makan sampai anak cucu kita. Oh, begitu ya? Iya. Waduh, Baginda Raja, jadi maksudnya seperti itu Baginda. Wah, ini akal-akalan Abu Nawas ini. Karena dia di penjara, maka dia nyuruh kita untuk apa itu nyangkulin supaya bisa ditanami sama istrinya. Aduh, kena tipu lagi kita. Waduh, Abu Nawas nih. Aduh. Jadi semuanya merasa tertipu saudara oleh Abu Nawas. Tapi itu kan bukan kesalahan Abu Nawas saudara. Ya kan? Nah, pada akhirnya saudara, Abu Nawas setelah keluar dari hukuman ya, dan memang beliau terkenal cerdik dan sangat terkenal juga apa itu ilmu-ilmunya, dan juga sangat menghibur dan lucu sekali. Sampai sekarang beliau terkenal saudara dengan kelucuan cerita Abu Nawas. Setelah beliau wafat ya, meninggal dunia di Baghdad sana, pun dia masih tetap lucu saudara, karena gemboknya daripada kuburannya itu ya, itu lebih besar daripada kuburannya. Jadi kalau saudara ke Baghdad sana ya, melihat kuburannya Abu Nawas, itu akan ketawa saudara. Karena apa? Yaitu gemboknya itu lebih besar daripada kuburannya gitu ya. Dibuat seperti itu memang melambangkan kelucuan si Abu Nawas. Dan pintu depannya itu saudara ya, itu tertutup rapat dengan gembok yang besar tadi, tetapi di samping kiri dan samping kanannya kuburannya itu terbuka ya untuk umum. Itu yang menandakan bahwa dia itu tertutup tetapi terbuka oleh semua masyarakat yang pengen meminta saran, minta pendapat atau minta apapun kepada beliau. Itulah saudara ya, kisah si Abu Nawas dari episode 1 sampai ke-5. Semoga bermanfaat, dan saya sebagai yang menceritakan ya, hanya sekedar menceritakan saja. Apabila ada salah dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.